my channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Makan durian 1/3, sedap nikmat dibagi rata. Jika rajin berolahraga, sehat kuatlah tubuh kita. Dengar lagu berirama, tertawalah adik sayang. Main sepeda bersama-sama, badan sehat, hati senang. Nah, ini adalah kalimat yang disebut dengan pantun. Nah, apa sih pantun itu? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti petuntun. Dalam bahasa Jawa misalnya dikenal sebagai parikan, dalam bahasa Sunda dikenal sebagai paparikan, dan dalam bahasa Batak dikenal sebagai upasa. Nah, kita sekarang akan belajar ciri-ciri pantun. Yang pertama adalah tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris dan bersajak ABAB dan AAAA. Dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran untuk mengantarkan rima. Lalu baris yang ketiga dan keempat disebut isi yang merupakan tujuan atau maksud dari pantun. Nah, sekarang kita akan belajar contoh pantun. Minum teh selagi hangat, tak lupa sediakan kudapan. Hendaklah kita selalu ingat pentingnya menjaga kesehatan. Nah, ini polanya adalah ABAB. Kenapa? Karena di akhir kata baris itu adalah huruf T, kemudian N, terus diulangi lagi di baris ketiga dan keempat. TN, TN. Jadi, sajaknya adalah AB, AB. Bukan huruf yang sama. Kemudian, baris yang pertama dan kedua, minum teh selagi hangat, tak lupa sediakan kudapan. Ini disebut dengan sampiran. Ya, sampiran itu biasanya tidak ada hubungannya dengan baris ketiga dan kedua maknanya ya. Kemudian baris ketiga dan keempat, hendaklah kita selalu ingat pentingnya menjaga kesehatan. Nah, ini adalah isi dari pantun. Jadi, pesan yang terkandung dalam pantun itu ada di baris ketiga dan keempat. Lalu, contoh yang kedua, dari mana hendak kemana? Dari Jepang hendak ke Cina. Kalau boleh saya bertanya, bunga cantik siapa yang punya? Nah, ini pola sajaknya adalah AAAA. Kenapa? Karena semua diakhiri huruf AAAA. Semuanya sama. Jadi, pola sajaknya AAAA. Nah, kemudian minum teh selagi hangat, tak lupa sediakan kudapan. Ini disebut sampiran. Lalu baris ketiga dan keempat, kalau boleh saya bertanya, bunga cantik siapa yang punya? Nah, ini disebut isi. Jadi, isi itu adalah isi dari pantun, itu memuat maksud dan tujuan atau pesan yang terkandung dalam pantun. Nah, kita lihat ada sebuah keluarga yang sedang berolahraga. Setiap sel-sel tubuh kita memerlukan oksigen dan sari makanan agar dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, setiap saat darah akan beredar ke seluruh tubuh dengan membawa oksigen dan sari makanan yang dibutuhkan. Untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh kita memiliki sistem peredaran darah yang terdiri dari beberapa organ khusus, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, ini jantung, letak jantung. Kemudian ini adalah pembuluh darah yang berwarna merah ini. Nah, jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan berfungsi untuk memompa darah. Darah diibaratkan sebagai alat transportasi dalam tubuh yang mengangkut oksigen dan sari-sari makanan.
Oksigen dan sari makanan tersebut berguna untuk menjalankan fungsi tubuh. Darah mengalir melalui pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Di dalam jantung ada yang namanya aorta, yaitu arteri terbesar, kemudian ada serambi kiri, berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Kemudian ada katup jantung, lalu ada bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Kemudian pada pembuluh darah itu terdiri dari pembuluh nadi, arteri, pembuluh balik atau vena, kemudian rongga pembuluh darah dan sel darah merah. Nah, di sini jantung. Biar lebih jelas, kita akan bahas bagian-bagian jantung. Yang pertama adalah aorta. Aorta terletak di sebelah sini ya. Kemudian ada serambi kiri, lalu serambi kanan, katup, bilik kanan, katup, dan bilik kiri. Cara kerja jantung. Yang pertama, relaksasi. Jantung menerima darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru menuju serambi kiri. Nah, lalu kontraksi. Darah dari serambi dipompa ke bilik kanan dan bilik kiri. Darah yang ada di bilik kanan dipompa ke paru-paru. Sementara itu, darah yang ada di bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh. Pembuluh darah manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembuluh nadi arteri, pembuluh balik vena, dan pembuluh kapiler. Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah tertutup berarti darah mengalir melalui pembuluh darah. Peredaran darah ganda berarti darah memasuki jantung 2 kali dalam satu peredaran. Sistem peredaran darah ganda terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Jantung memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh, membawa sari-sari makanan dan menyebarkan ke sel-sel tubuh. Oksigen, sari-sari makanan, dan air dalam sel berguna untuk menghasilkan energi. Dalam perjalanannya menuju jantung, darah yang membawa karbon dioksida dan zat sisa-sisa makanan ini akan melewati ginjal dan hati. Kotoran akan dikeluarkan dari tubuh melalui organ-organ tersebut. Ini ya, jadi proses berjalannya darah. Ini yang merah ini darah yang kaya akan oksigen, kemudian yang biru ini darah yang kaya akan karbon dioksida. Jadi, cara membedakannya adalah seperti itu. Lalu sekarang peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Darah dari bilik kanan jantung yang banyak mengandung karbon dioksida. Nih, yang biru. Nih, dari jantung yang mengandung banyak karbon dioksida dipompa menuju paru-paru. Di sini ada paru-paru. Lalu dalam paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang sudah mengandung oksigen akan kembali lagi ke serambi kiri jantung. Kembali lagi ke sini ya. Jadi, ini sudah yang berwarna merah ini adalah darah yang kaya akan oksigen. Kemudian yang biru itu darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.